Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan saya Ibu Nur Hidayati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan pecahan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, membandingkan bilangan pecahan. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang keempat, perkalian bilangan pecahan. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Yang keenam, perpangkatan bilangan pecahan. Dan yang terakhir yaitu bilangan pecahan desimal. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian bilangan pecahan. Perhatikan kasus berikut. Ada gelas utuh yang kemudian terjatuh akhirnya pecah. Pertanyaan ibu, menurut kalian, apabila pecahan gelas kalian susun seperti semula, apakah sama nilai seluruh pecahan gelas dengan satu gelas yang utuh? Jadi ketika pecahan-pecahan gelas ini kita susun secara rapi, apakah hasil susunan tersebut mempunyai nilai yang sama dengan gelas yang utuh? Ya, benar jawaban kalian. Maka ketika kita susun rapi, nilainya pun akan sama dengan gelas yang utuh. Perhatikan kasus yang lain. Ada apel yang kita belah menjadi 2. Maka menjadi 2 bagian. Selanjutnya, ada roti yang kita belah menjadi 4 atau kita potong menjadi 4. Maka roti tersebut menjadi 4 bagian. Dan ketika kita ada jeruk kita belah menjadi 2, kemudian kita potong lagi menjadi 4, maka jeruk tersebut menjadi 2 bagian dan 4 bagian. Menurut kalian, apabila potongan-potongan benda di atas kalian susun seperti semula, apakah sama nilainya seluruh potongan tersebut dengan yang masih utuh? Ya, tepat sekali. Jawabannya ya. Lalu, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang,
dan B disebut penyebut. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat gambaran seperti ini. Ada 6 persegi dengan warna biru 4, maka bisa kita tulis 4/6. Atau ada 6 persegi dengan warna biru 2, maka bisa kita tulis 2/6. Bisa dipahami, anak-anak? Contoh yang lain. Ada 1 jeruk, kita potong menjadi 2, maka bisa kita tulis 1/2. Selanjutnya ada semangka utuh, kita potong menjadi 2, maka ini bisa kita tulis 1/2. Kalau kita potong menjadi 6, kita tulis 1/6. Kemudian ada martabak di sini. Ini utuh, maka kita tulis 1. Kalau kita potong menjadi 2, maka dapatnya setengah-setengah atau 1/2, 1/2. Kalau kita potong menjadi 4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Dan ketika kita mempunyai roti, kita potong menjadi 4, maka hasilnya berapa ini? Ya, pintar. 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke. Kasus yang lain, perhatikan gambar berikut. Ada 4 persegi dengan luas daerah berbayang 1. Jadi ini 1 dari 4 bagian yang sama. Maka kita tulis 1/4 bagian. Kemudian di sini ada 6 persegi, luas daerah berbayang. Ini ada 2 dari 6 bagian yang sama, maka sama dengan 2/6 bagian. Kemudian ada lingkaran. Kita potong menjadi 5. Luas daerah berbayang, di sini yang berbayang 2, dari 5 bagian yang sama, maka sama dengan 2/5 bagian. Bisa dipahami anak-anak? Satu per 4, 2/6, 2/5 dinamakan bilangan pecahan. Kalau kita tulis semacam ini, kalau dibaca 1/4. Tulisannya seperti ini, cara membacanya 2/6. Tulisannya seperti ini, dibaca 2/5. Kemudian untuk 1/4, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Ada 5 bilangan pecahan.
Yang pertama, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu 1/2 contohnya. 2/3, 3/5, dan 2/9. Pecahan tidak murni 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Kenapa ini dikatakan murni dan ini tidak murni? Ya, murni itu pembilang lebih kecil dari penyebut, sedangkan tidak murni pembilang lebih besar dari penyebut. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu pecahan campuran. Contohnya 1 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. 1 1/4 bilangan bulatnya 1, pecahan murninya 1/4. 2 1/3 bilangan bulatnya 2, pecahan murninya 1/3. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Contohnya 0,1, 1,32, dan 0,562 atau 0,562. 0,1 ini bacanya 0,1. 1,32 di sini bacanya 1,32, seperti itu. Kemudian yang keempat, persen atau per 100 dilambangkan dengan persen. 10%. Kalau kita tulis pecahan biasa jadi 10/100. 15% kalau kita tulis 15/100. 80% kalau kita tulis pecahan biasa 80/100. Semacam itu. Selanjutnya per mil atau per 1000 dilambangkan dengan per mil seperti ini. 10 per mil artinya 10/1000. 15 per mil artinya 15/1000. Dan 80 per mil artinya 80/1000. Jelas ya anak-anak? Masuk ke materi pecahan senilai. Pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama disebut ekuivalen. Contoh 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Ini nilainya sama. Satu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh. Kalau kita potong menjadi 2,5, 1/4, 2/4. Ini mempunyai nilai yang sama. Contoh berikutnya. 2/2, 4/4, 8/8, nilainya semuanya 1. Nah, ini setengah. Ini dibagi menjadi bagian yang sama. Membandingkan pecahan. Di sini ada 10 persegi panjang dengan warna merah 7. Maka kita bisa tulis 7/10. Dan di sini ada 10 persegi panjang dengan warna biru 3. Maka kita bisa tulis 3/10. Nilai manakah yang lebih besar antara 7/10 dengan 3/10?
Ya, benar. 7/10 lebih besar dari 3/10. Karena pembaginya sama, pembilangnya yang lebih besar itu nilainya lebih besar. Selanjutnya, ada satu lingkaran penuh, Yang pertama kita potong menjadi 2, yang kedua kita potong menjadi 4. Maka bisa kita tulis setengah lebih besar dari 1/4. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Tentukan urutan bilangan 7/8, 5/12, 3/24 dari yang kecil menuju yang besar. Solusinya yaitu kita cari dulu KPK penyebutnya. 8, 12, dan 24. KPK dari 8, 12, dan 24. KPK-nya berapa? Yaitu 24. Dapatnya dari mana? Nah, kita mengingat waktu SD ya. Ada 2 cara untuk mendapatkan KPK. Yang pertama yaitu dengan cara pohon faktor. Yang 8 kita bagi 2 ketemu 4. 4 kita bagi 2 ketemu 2. Untuk yang lingkaran-lingkaran ini adalah pembagi. Untuk membagi dalam mencari KPK, maka gunakan bilangan prima. Untuk 12 kita bagi 2 ketemu 6, kita bagi 2 ketemu 3. Selanjutnya 24 kita bagi 2 ketemu 12, kita bagi 2 ketemu 6, kita bagi 2 lagi ketemu 3. Faktor prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktor prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktor prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. KPK dari 8, 12, dan 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Di sini ada 2, ada 2, ada 2. Kita ambil pangkat yang tertinggi yaitu 3. Kemudian kita kalikan sisanya yaitu 3. Sama dengan 24. Kalau FPB 8 dari 8, 12, dan 24 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada 2, ada 2, ada 2. Kita ambil pangkat yang terkecil. Jadi kita ambil yang sama dengan pangkat paling kecil. Cara yang kedua yaitu metode susun. 8, 12, 24 semuanya kita bagi 2. Ketemu 4, ketemu 6, ketemu 12. Karena ini hasilnya ada, maka kita lingkari. Kemudian 4, 6, 12 kita bagi 2. Ketemu 2, ketemu 3, ketemu 6. Hasilnya pun semuanya ada, maka kita lingkari. Selanjutnya 2, 3, 6 kita bagi 2. 2 ketemu 1, 3 tidak bisa. 6 ketemu 3. Nah, karena di sini ada 3 yang tidak bisa kita bagi, maka di sini tidak perlu dilingkari. Selanjutnya kita bagi 3. Ini tidak bisa, kita tulis sama. Kemudian 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 juga 1. Fungsinya apa yang kita lingkari ini? Ini untuk mencari FPB.
Yang di lingkar itu FPB sama dengan 4. Kemudian KPK-nya adalah semuanya ini hasil faktor primanya kita kalikan. Ketemu 24. Jelas ya anak-anak? Sehingga dengan menyamakan penyebut didapat 7/8. Karena tadi KPK-nya 24, maka 24 kita bagi 8 itu ketemunya 3. Karena yang bawah penyebutnya kita kalikan 3, pembilangnya juga kita kalikan 3. Sehingga dapatkan 21. Kemudian untuk 5/12, nah ini 24. Karena tadi KPK-nya 24, 24 bagi 12 sama dengan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya juga kita kalikan 2, sama dengan 10. Selanjutnya 3/2, 12 kita bagi 2 ketemu 24, kita bagi 2 ketemu 12. Karena penyebutnya 12, maka pembilangnya juga kita kalikan 12. Sehingga maaf, yang ini 36. Ya betul, 3/2. Selanjutnya, jadi urutan dari terkecil ke besar adalah 10/24, 21/24, 36/24, 10, 21, 36 dengan penyebut yang sama. Sehingga kita kembalikan ke soal. Kita dapatkan 5/12, 7/8, dan 3/2. Masuk materi selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan pecahan. Kasus yang pertama, 1/5 ditambah 2/5 dengan penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang sama dengan 3/5. Kasus kedua, penyebut berbeda, maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Ketemu 3 ditambah 2, sehingga hasil akhirnya 5/6. Contoh berikutnya, Lina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Nah, pada contoh tadi, awalnya beli 1/4, kemudian teman-temannya datang, beli lagi 3/4. Maka, karena penyebutnya sudah sama, 4/4, kita ketemu 4/4 di sini. Hasil akhirnya yaitu 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Selanjutnya, pengurangan bilangan pecahan. Kasus yang pertama, dengan penyebut yang sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilang. 4/7 dikurangi 2/7, maka pembilangnya 4/2, kita kurangkan menjadi 2/7 hasil akhir. Kasus yang kedua, penyebut berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kalau sudah sama penyebutnya, maka ketemu pembilang, kita kurangkan. Jadi 3/8. Paham anak-anak? Perkalian bilangan pecahan. Misal diketahui pecahan A per B dan C per D
dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D sama dengan A kali C dibagi B kali D. A kali C, B kali D. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh, 1/3 dikali 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Dua per 3 dikali 3/4 sama dengan 4/6. 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15. 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. Yang ini maksudnya 1 ya. 1 kali 1. Masuk ke materi pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A per B dibagi C. A per B kali C hasilnya. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalnya, jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B. Sehingga kita dapatkan B kali C per B. Dibagi A per B sama dengan B kali C per A. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Jika ada A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali B kali D dibagi B kali C per B kali D. Sehingga kita dapatkan A kali D dibagi B kali C. Selanjutnya, perpangkatan bilangan pecahan. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, dengan A dan N adalah bilangan bulat. A pangkat N dibaca A pangkat N. A sebagai bilangan pokok dan N sebagai pangkat atau eksponen. Selain bilangan pokok, A juga bisa dikatakan basis, ya.
Sehingga A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. A per B dikali A per B sama dengan A kali A per B kali B. Sehingga kita dapatkan A per B dikuadratkan. Maka pembilang kita kuadratkan, penyebut juga kita kuadratkan. Contohnya 2 per 5 dipangkatkan 2. Maka ketemu 2 per 5 kali 2 per 5. Sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sama dengan 4 per 25. Selanjutnya A per B kali A per B kali A per B. A sebanyak 3, B sebanyak 3. Kita dapatkan A per B pangkat 3. Sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3. Pembilang kita pangkatkan, B kita pangkatkan. Contohnya 2 per 3 pangkat 3. Sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Sama dengan 2 sebanyak 3 kali, 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu 8 per 27. Masuk ke materi desimal, bilangan desimal. Contoh, penjumlahan bilangan desimal. 0,73 ditambah 0,21. Letak tanda koma diluruskan. Sehingga kita jumlahkan dari belakang. 3 tambah 1, 4. 7 tambah 2, 9. 0 tambah 0, 0. Sehingga 0,73 ditambah 0,21 itu sama dengan 0,94. Contoh yang kedua yaitu contoh pengurangan bilangan desimal. 12,63 dikurangi 0,231. Letakkan tanda koma dengan lurus. Karena di sini tidak ada bilangan, kita bisa tambahkan 0. Sehingga kita kurangkan dari belakang. 0 kurangi 1 tidak bisa, kita ambil dari puluhannya. Ketemu 9. 10 ya, ini 10 kurangi 1, 9. Ini sisa 12. 12 kurangi 3, 9. Ini 5 kurangi 2, 3. Ini masih 2. Kurangi 0, 2. 1. Jadi 12,63 dikurangi 0,231 itu sama dengan 12,399. Contoh berikutnya yaitu perkalian bilangan desimal. 2,83 dikali 1,6 sama dengan, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 283 per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Yang belakang, karena ada belakang koma ada 1 angka, maka di sini per 10. Sehingga kita dapatkan 283 dikali 16 per 100 dikali 10 sama dengan 4.528 per 1000. Membagi 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. Jadi 2,83 dikali 1,6 itu adalah 4,528. Cara yang lain bisa kita susun. 6 kali 3, 18, sisa 1.
6 kali 8, 48 tambah 1, 49. 6 kali 2, 12 tambah 4, 16. 1 kali 3, 3. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. Kemudian kita jumlah 8, 12, 15, 4. Komanya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di belakang koma ada 3 angka. Paham ya? Contoh berikutnya, contoh bilangan pembagian bilangan desimal. 87,32 dibagi 14,8. Kita jadikan pecahan biasa. Di belakang koma ada 2 angka per 100. Belakang koma ada 1 angka per 10. Bisa kita sederhanakan di sini. 8.732 kita bagi 148 itu ketemunya 59. Ini 10, ini 100. Kita sederhanakan, ketemu 10 yang bawah. Sehingga ketemu 59 per 10 sama dengan 5,9. Atau cara yang lain, cara susun. 8.732 dibagi 148. Temu 5 kali 148 sama dengan 740. Kita kurangkan dari belakang, ketemu 1332. 1332 dibagi 148 ketemu 9. 9 kali 148, 1332. Kita kurangkan hasilnya 0. Mudah-mudahan jelas materi kali ini. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal di buku tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.